Nah, ini sepasang burung pertama yang saya punya di awal tahun 2019. Di kandang baterai, indukan burung lovebird akan fokus ya, hanya berdua, hanya sepasang. Ini kelebihannya. Dia bisa maksimal pada saat proses kawin, kemudian pada saat mengeram bisa fokus, tidak terganggu. Pada saat meloloh juga tidak merasa diganggu oleh gangguan dari lovebird-lovebird yang lain. Makanya saya merekomendasikan teman-teman untuk membeli langsung ke peternak ya. Sudah klap kabutku. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kembali lagi di channel YouTube saya, Daily Romansa 69. Di video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya menjadi peternak burung lovebird. Semua diawali karena passion ya, atau minat saya terhadap unggas ya. Akhirnya saya mencari kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menyalurkan minat saya gitu ya. Akhirnya ketemulah dengan burung lovebird. Sebenarnya burung lovebird ini sudah cukup lama ya saya inginkan, sejak tahun sekitar 2017 akhir gitu ya. Cuman pada saat itu harga josan itu masih sekitar 300 sampai 350, seperti itu range-nya gitu ya, yang saya dapat informasi. Nah, sampai 2019 saya bertemu dengan penghobi lovebird gitu ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah pada saat itu harganya lebih terjangkau gitu ya. Nah, burung yang pertama kali saya beli itu sepasang indukan burung lovebird. Josan kali Pasjo. Pada saat itu saya beli indukan yang produksi. Harganya masih 450.000 gitu, sudah produksi resmi. Nah, ini sepasang burung pertama yang saya punya di awal tahun 2019. Kemudian saya dapat penugasan keluar kota dan burung ini kemungkinan besar tidak terawat. Maka saya titipkan ke teman saya yang tadi saya ada diskusi gitu ya, bahas tentang lovebird, memperkenalkan saya tentang lovebird gitu. Kemudian saya dapat informasi bahwasanya burung saya produksi di kandang koloninya dan alhamdulillah menghasilkan satu baby lovebird gitu. Dan kemudian pembesarannya itu saya titipkan ke Om Polong ya, Polong LBF, karena memang pada saat itu saya belum mahir dalam meloloh lovebird. Jadi saya khawatir kalau misalkan sampai mati gitu ya, karena cukup lama gitu ya menunggu sampai kehadirannya gitu, sampai produksi. Alhamdulillah kemudian saya punya satu baby lovebird. Selanjutnya saya tambah lagi gitu ya dengan materi lainnya gitu. Kemudian di pertengahan tahun 2019 saya kembali ke Balikpapan, tidak lama penugasan di luar kota gitu ya. Saya mulai membangun kandang koloni lovebird. Ukurannya 1,5 meter kali 2 meter dan tinggi 2 meter. Yang jelas orang bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian berproduksi ada albino mata hitam kali pasbir gitu ya. Dan kemudian josan kali josan, masih banyak lagi isinya ya, seputaran paruh merah dan paruh putih gitu ya, yang harganya terjangkau tentunya karena memang saya menyesuaikan dengan kantong saya gitu ya. Yang berjalannya waktu terus bertambah materi indukan, menambah kandang, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ada 12 kandang ternak ya di peternakan saya. Untuk perbandingan, karena saya pernah beternak kandang koloni, kemudian saya beternak kandang baterai saat ini. Kalau menurut saya, kandang koloni kelebihannya ada, kekurangannya ada. Begitupun juga kandang ternak yang baterai atau kandang kotak, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Adapun kandang koloni, kelebihannya kita bisa memberi makan sekali sekali untuk seminggu gitu ya, sama dengan pemberian air minum. Apalagi kita memberikannya dengan wadah minum yang untuk ayam gitu ya, itu bisa lebih lama lagi gitu habisnya, karena konsumsinya burung lovebird kan tidak begitu banyak ya. Kelebihan yang lain, kita tidak perlu intens membersihkan kotorannya gitu ya.
apalagi bila dasarannya itu kita kasih seperti tanah ataupun pasir gitu ya, kan kotorannya sedikit dan bisa segera kering seperti itu. Namun di sisi lain kekurangannya, indukan yang sedang kawin akan memproduksi telur gitu. Ketika proses kawin berpotensi diganggu oleh lovebird yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan hasil produksi itu tidak optimal. Telur tidak semuanya mengisi, kemudian pada saat mengeram pun ada potensi burung lain masuk ke dalam glodok. Apabila terjadi perkelahian di dalam glodok, maka kemungkinan besar telur yang sedang dirami itu pecah seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Sudah menetas pun ya ada potensi burung lain masuk ke dalam glodok seperti itu. Nah, dibandingkan dengan kandang baterai, di kandang baterai indukan burung lovebird akan fokus ya, hanya berdua, hanya sepasang. Ini kelebihannya. Dia bisa maksimal pada saat proses kawin, kemudian pada saat mengeram bisa fokus, tidak terganggu. Pada saat meloloh juga tidak merasa diganggu oleh gangguan dari lovebird yang lain. Namun kekurangannya dibandingkan dengan kandang koloni, kita harus memanage benar-benar pemberian pakan, penggantian air minum, seperti itu. Nah, kelebihan yang lain daripada kandang baterai, ketika satu burung sakit, kita bisa melakukan isolasi terhadap kandang tersebut, tidak semuanya. Begitupun sebaliknya, itulah kekurangan dari kandang koloni. Kandang koloni ketika satu sakit, kemungkinan besar bisa menularkan kepada yang lain, apalagi penyakitnya adalah snot. Nah, inilah yang sering saya wanti-wanti kepada pecinta burung lovebird pemula khususnya ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman pemula untuk membeli burung lovebird itu di peternak. Peternak lokal banyak di setiap daerah itu, insya Allah sudah ada gitu ya, peternak lokal dan terpercaya. Teman-teman bisa datang ke peternakannya, bisa cek indukannya gitu ya, seperti itu. Bisa diskusi bagaimana rawatannya, apa saja racikan pakan yang diberikan sehari-hari. Nah, itu teman-teman bisa tanyakan, daripada membeli burung yang tidak tahu asal usulnya, kemudian membeli burung yang berpotensi membawa penyakit atau burung sakit. Nah, kalau pemula saya sarankan jangan membeli burung yang sakit, karena itu bisa menjadi PR tersendiri buat teman-teman pemula. Kalau gagal, semangat teman-teman dalam menyukai burung lovebird bisa hilang begitu saja. Nah, ini yang saya khawatirkan. Makanya teman-teman peternak saya himbau supaya jangan sampai menjual burung sakit kepada pemula. Karena pemula ini semangatnya sedang berkobar, sedang senang-senangnya gitu ya. Ketika dapat burung lovebird yang sakit dan mati, nah ini kekecewaannya itu akan menghilangkan semangat dalam menyukai burung lovebird. Makanya seperti itu ya kita sarankan. Dia menjadi suka dengan lovebird dan dia akan beternak lovebird, itu sudah keuntungan buat para peternak ya. Karena apa? Kita bisa mendapat teman diskusi gitu, teman ngobrol, teman membahas tentang seputar lovebird gitu. Itu keuntungan tersendiri ya bagi saya, menurut saya seperti itu. Dan kelebihan teman-teman kalau membeli lovebird dari peternak, tentunya ketika diskusi terjalin komunikasi gitu ya, intens, tidak masalah karena memang itu burung hasil dari peternakannya yang bersangkutan. Berbeda halnya apabila teman-teman tidak membeli dari peternak tersebut, kemudian bertanya tentang burung yang teman-teman miliki, sedangkan tidak membeli dari peternak tersebut. Selain si peternak tentunya akan menjawab sekenanya ya, ada potensi itu, kemudian ya sesuai dengan prediksi saja gitu. Karena asal usulnya ini, teman-teman punya burung itu tidak tahu asal usulnya, peternak yang teman-teman tanyai itu juga tidak tahu asal usulnya. Makanya saya merekomendasikan teman-teman untuk membeli langsung ke peternak ya. Dan khususnya di Balikpapan, silahkan kalau memang teman-teman berminat untuk mencari burung lovebird di peternak, beberapa rekan-rekan peternak saya kenal dan saya punya beberapa kontak dari mereka gitu ya, kontak WhatsApp maupun telepon. Silahkan bisa kita komunikasi gitu ya. Mau cari materi PF, saya akan informasikan. Mau cari materi albinisme, josan dan lain sebagainya, bisa kita informasikan ya. Sekian dulu informasi yang dapat saya bagikan ya. Terima kasih telah
melakukan subscribe dan terus mendukung dari channel Daily Romansa 69. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam beternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.